Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi. Erupsi Gunung Semeru terpantau kamera CCTV di Desa Woroombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang pada Kamis pagi sekitar pukul 8:51 waktu Indonesia Barat. Erupsi terpantau dengan tinggi, kolom asap letusan mencapai 1.200 meter dari puncak dengan intensitas tebal berwarna kelabu mengarah ke sisi utara. Berdasarkan data pos pengamatan Gunung Api Semeru, erupsi terjadi dengan amplitudo maksimal 22 mm selama kurang lebih 2 menit 9 detik. Meski tidak menimbulkan dampak signifikan, namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk selalu waspada. Untuk dampak hujan abu memang tidak ada, tapi kita tetap waspada karena terjadinya hujan. Kita sudah menghadapi cuaca hidrometeorologi atau cuaca basah, terutama di puncak Gunung Semeru. Kayak kemarin sudah terjadi hujan yang mengakibatkan terjadinya lahar dingin. Sementara itu, berdasarkan rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana atau PVMBG, masyarakat dilarang beraktivitas di radius 8 km dari puncak Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Detik-detik kecelakaan minibus dengan truk yang terekam CCTV ini terjadi di jalur Pantura, Jalan Jatirejo, Ampel Gading, Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Awalnya pengemudi minibus ini berusaha berbelok arah dengan memanfaatkan jalur putar di media jalan. Namun tiba-tiba minibus diseruduk truk dari belakang hingga posisinya bergeser lalu ditabrak truk lainnya dari arah berlawanan. Truk yang menabrak minibus oleng dan kembali menghantam lampu penerangan jalan hingga terguling. Akibat kejadian ini, sopir minibus mengalami luka berat dan mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Kini kasus kecelakaan tersebut telah ditangani petugas Satlantas Polres Pemalang. Wanita pengendara motor ini terlibat cekcok dengan pengemudi mobil di Jalan Taman Ampel, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Wanita ini geram lantaran pria pengemudi mobil tersebut melawan arah hingga menghadang laju kendaraannya. Merasa benar, wanita pengendara motor ini tak mau menepi hingga membuat pengemudi mobil mundur. Gak salah, kagak mau ngalah. Seorang pengemis terlibat cekcok dengan warga di sebuah warung lantaran tak diberi uang di wilayah Bogor, Jawa Barat. Pria yang sedang makan bersama pasangannya ini mengaku geram terhadap perilaku pengemis yang berperawakan masih muda. Tak berselang lama, pengemis yang memakai masker dan topi ini melakukan top up saldo rekening di sebuah minimarket. Berkaca dari kasus tersebut, banyak warganet justru menyoroti profesi pengemis yang dinilai lebih menjanjikan dibanding kerja kantoran. Jadi kalau nggak dikasih jangan gitu bahasanya. Satu unit sepeda motor pedagang bakpao terbakar di SPBU di Jalan Raya Cimalaka, Sumedang, Cirebon, Jawa Barat. Terbakarnya motor diduga dipicu dari api kompor yang lupa dimatikan saat pengisian BBM. Api kemudian menyambar selang pengisian BBM dan membakar motor. Res area 519B ruas tol Ngawi Solo di Kecamatan Masaran, Sragen, Jawa Tengah mendadak heboh. Pasalnya, pengunjung menemukan 2 ekor ular kobra di kamar mandi res area. Selain indukan kobra, petugas damkar yang melakukan evakuasi juga menemukan 18 ekor anakan kobra yang baru menetas. Hai Sobat Malam, Buletin Ayus Malam kembali hadir dengan sederet berita pilihan. Dan inilah berita selengkapnya. Diam.
Luki Ardiansyah, tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor ini, terus saja menangis meminta ampun kepada petugas kepolisian yang menangkapnya saat dia diamankan di kediamannya di Desa Tebing, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Alatnya mana? Putihnya di mana? Awalnya residivis ini berkelit tak melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan polisi. Ini motornya. Namun setelah petugas Kuncinya dari mana? Polsek Pasir Sakti menemukan barang bukti, 1 unit motor curian yang disembunyikan di sebuah rumah kosong, tersangka pun hanya bisa pasrah, digiring dan kembali dijebloskan ke sel tahanan. Dari penangkapan ini, polisi pun kembali melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan 1 orang lainnya atas nama Ferry. Pelaku melihat kunci motor korban dalam keadaan menempel, lalu membawa motor tersebut. Dalam waktu 2 hari, tim TKP 308 Presisi Polsek Pasir Sakti mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut. Atas perbuatannya, kedua tersangka bakal kembali diproses hukum dan terancam bakal dipenjara maksimal 7 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Inilah aksi pelaku pencurian burung berkicau di Desa Bungur Wetan, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Aksi pelaku ini gagal setelah sangkar burung yang diambil dari luar pagar terjatuh dan membuat burung jenis murai batu seharga 5 juta itu terbang. Aksi pelaku ini direkam anak korban yang kebetulan mengetahui aksi pelaku. Pelaku berhasil ditangkap warga sekitar 50 meter dari lokasi kejadian. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku sering melakukan aksinya di beberapa lokasi. Pelaku diduga merupakan spesialis pencuri burung kicau yang harganya mahal. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sangkar burung sebagai barang bukti. Dan ini katanya residivis atau bagaimana? Sementara ini baru melakukan aksi pertama kali. Menurut keterangan BAP memang dia baru pertama kali, dan tetapi inisial H ini tahu mana-mana burung yang ada nilainya dan tidak. Guna kepentingan keamanan, pelaku dititipkan di tahanan Mapolres Sidoarjo sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Aparat Satreskrim Polres Cimahi, Jawa Barat meringkus seorang pria pelaku pencabulan terhadap seorang bocah perempuan asal kota Cimahi. Warganya kesal atas ulah bejatnya, nyaris menghakimi pelaku namun berhasil dicegah oleh petugas. Pria yang berprofesi sebagai kurir ini kemudian dibawa ke Mapolres Cimahi untuk menjalani pemeriksaan. Kepada polisi, pria asal Jakarta Utara tersebut mengaku mengenal korban melalui grup pesan daring berupa virtual friends. Setelah intens berkomunikasi, pelaku menjemput korban di rumahnya dan mengajak ke sebuah hotel di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dengan modus bujuk rayu, pelaku kemudian tega mencabuli korban yang masih pelajar. Aksi pelaku terungkap usai orang tua korban melapor ke polisi karena anaknya tak kunjung pulang ke rumah. Dan pada saat pertemuan tersebut, pelaku mengiming-imingi korban berjanji untuk menikahi, ya. Kemudian terbuai korbannya, ya. Kemudian terjadilah perbuatan tersebut. Atas kasus ini, Kapolres Cimahi mengimbau para orang tua untuk selalu mengawasi dan melakukan pengecekan ponsel yang dilakukan oleh anak-anak. Sementara itu, atas aksi bejatnya, pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan penjara minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.